Musik itu keindahan yang tidak terlihat, tapi terasa sampai ke jiwa. Akhirnya pas juara 2 itu alhamdulillah nomor dada 8 atas nama Meta Fanda dari SMA Nuris Jember. Selain di bidang musik, apakah Meta pernah juara di bidang lain seperti olimpiade mungkin? Pernah olimpiade kimia. Itu aku dapat medali emas, perak sama perunggu di tingkat nasional. Wah. Jika kau rindu, ku coba tak rindu demi bahagiamu yang tak lagi butuhkanku. Entah sampai di mana sanggupku kan bertahan untuk bisa tanpamu. Aku selama perjalanan ini kayak aku megang piala, kayak aku ini loh, kita bisa bawa piala buat papa gitu. terus dari itu aku pulang ke rumah, habis itu aku meluk papa, aku langsung bilang, "Pak, ini loh, kita bisa bawa piala buat papa, buat mama, buat keluarga," gitu kan. Terus kok kenapa ya Pak? Aku curhat di situ ke papa, ke mama. Aku gak bisa mendeskripsikan orang tua, soalnya orang tua itu terlalu sempurna buat dideskripsikan gitu. Apalagi mama sama papa aku, juga keluarganya. Thanks for all mama papa, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Santri, kembali lagi di podcast Semaris bersama saya Tisha Putri Ahrani sebagai host untuk memandu acara podcast kali ini. Beberapa minggu kemarin di ajang Lomba Bahana Muharram tahun 2023, pelajar SMA Nuris mampu untuk unjuk prestasi di berbagai cabang lomba. Konon, total piala yang dibawa pulang oleh mereka pada lomba yang diselenggarakan oleh Remas Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember pada tanggal 23 dan 30 Juli 2023 kemarin, salah satunya adalah bidang lomba religi, akademi, atau lomba menyanyi, dengan meraih juara 2 yaitu Meta Fanda Mafira Putri. Halo. Nah, Sobat Santri, sudah tahu kan narasumber kali ini siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Meta Fanda. Hai Meta Fanda. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah cukup baik. Coba cerita ini pengalaman kemarin pas waktu Bahana Muharram, dari persiapan terus sampai ke endingnya gimana nih? Ceritain. Jadi tuh 2 minggu sebelum hari H, aku tuh sama Syifa kan latihan sendiri nih di sini di SMA Nuris Jember. Kita diberi akses oleh guru pendampingku, namanya tuh Pak Gale. Halo Pak Gale, makasih ya. Aku diberi akses buat latihan sendiri. Terus habis itu H-3 sebelum lomba, aku tuh direkomin buat pulang sama SPM. Direkomin buat pulang soalnya tentornya aku tuh ada di rumah gitu. Aku kayak punya tentor pribadi gitu loh. Tapi sebenarnya bukan tentor pribadi sih.
lebih ke guruku pas SMP yang ngajarin aku mulai dari dulu sampai sekarang. Berarti sebelum-sebelumnya sudah les nyanyi ya? Iya, sudah les tapi bukan les juga sih, kayak gitu loh. Kayak cuma dibimbing gitu aja. Pembina aku itu namanya Bu Lina sama Pak Birin. Nah, untuk beliau terima kasih karena sudah membimbing saya mulai dari dulu sampai saya sampai jadi kayak sekarang. Makasih banget buat semuanya. Terus habis itu kita tuh latihan mulai pagi sampai siang selama 3 hari. Berarti hari Kamis, Jumat, sampai sama Sabtu. Buat malamnya itu aku latihan sendiri sih sama kakakku. Kebetulan kakakku itu juga pinter nyanyi, kayak gitu. Pinter nyanyi, juga pinter main alat musik. Jadi kita ya biasa sering nyanyi-nyanyi bareng kayak gitu loh. Terus pas hari H aku diantar nih sama kakakku ke SD Baitul Amin 2. Nah, di sana aku ngerasa aku bener-bener sendiri gitu loh. Soalnya entah mengapa kayak kakakku ini tiba-tiba ada acara dadak, jadi gak bisa dampingi aku. Berarti emang bener-bener sendiri sih? Iya, cuma sama Syifa itu. Soalnya guru pendampingku Pak Galih itu juga ada acara di luar kota. Gak ada yang dampingin selain pesertanya gitu? Kalau ada yang dampingin mungkin ada guru lain kayak Pak Ibnu, terus Pak Rifal, habis itu Mister, banyak ada Ustadzah, ada Miss juga kayak gitu. Tapi untuk pendamping religi akademi sendiri itu lagi gak ada. Jadi aku rasanya aku kayak bener-bener mandiri gitu. Kita latihan. Habis itu babak penyisihan nomor dadaku tuh nomor 8 kan. Nah, aku tampil, kebetulan aku bawain lagunya Rosa yang judulnya Hanti. Nah, lagu Rosa ini kan nada tinggi dapet, nada sedang dapet, nada rendah juga dapet, kayak gitu. Aku udah positive thinking kalau aku ini bakal nyampe nih nada tingginya kayak gitu kan. Tapi entah kenapa pas aku sudah naik panggung, aku jadi demam panggung kayak gitu. Terus aduh gimana kayak gitu kan, deg-degan banget, apalagi lihat peserta-pesertanya cantik-cantik, terus juga apa ya kayak kelihatan pro banget gitu loh, make upnya juga, sedangkan aku ya udah seadanya kayak gitu. Habis itu aku nyanyi, bener ternyata aku gak nyampe pas nada tinggi itu ya. Terus habis itu kan gak nyampe tuh ya, aku kayak ya Allah kok bisa gitu kan. Aku akhirnya udah pesimis banget di situ. Aku udah netting kalau aku gak bakal kena, gak bakal lolos ke babak final kan. Akhirnya aku turun dari panggung, apalagi kan gak ditemenin sama orang tua, gak ditemenin sama kakak, gak ditemenin sama guru pendamping juga. Terus ditambah aku gak nyampe nada tinggi, kan aku jadi kayak ya Allah gitu loh, gini banget gitu kan. Terus abis itu aku dikasih masukan, gak apa-apa semangat gitu. Aku nge-WA tuh ke mama, Eta gak bisa, gak nyampe tadi nada tinggi, Eta fales kayak gitu. Terus aku juga ngechat Pak Galih, juga bilang Pak maaf kalau semisal saya gak lolos ke babak final gitu. Saya udah berusaha tapi gimana Pak, saya demam panggung kan bilang gitu. Pak Galih ini bilang kayak gak apa-apa, karena saya takut sampean kecewa Pak gitu. Terus katanya Pak Galih, enggak, pokoknya kamu udah melakukan yang terbaik gitu. Mamaku juga bilang kayak gitu. Mamaku bilang, mama mau ke sana sama kakak kan. Dari situ aku dikasih masukan, aku ya udah pasrah kayak gitu ya. Aku udah melakukan yang terbaik, ya aku tinggal nunggu hasil gitu kan. Habis itu sudah kita agak istirahat. Habis itu pengumuman. Nah, ternyata pas pengumuman itu entah itu rezekiku atau gimana ya, ternyata tuh aku masuk final gitu loh. Aku speechless banget sih itu. Terus aku langsung ngechat mama, aku ngechat papa, aku juga ngechat Pak Gale. Aku bilang, Pak, saya masuk final. Maaf Pak, kita masuk final kayak gitu. Ini alhamdulillah kayak gitu kan. Nah ternyata mamaku ini sudah nyampe parkiran kan, Terus habis itu aku latihan buat babak finalnya itu. Aku
aku latihan dan itu ditemenin sama Syifa juga. Syifa kebetulan juga masuk final. Nah, ditemenin juga sama temennya aku. Bersaing nih kamu ya sama Syifa ya? Iya. Terus habis itu aku latihan, aku dikasih semangat dan aku tampil nih. Dan kebetulan lagunya itu yang aku tahu gitu, judulnya tuh Ilahi Sabian. Nah itu aku udah belajar improvisasinya juga. Akhirnya aku naik ke atas panggung itu dengan perasaan yang lega kayak gitu, santai. Aku enjoy nyanyiin lagu itu. Nah sudah, ternyata pas aku turun udah nih ya, aku udah nyanyi lagu itu, aku turun panggung, ternyata di sebelah panggung tuh ada mamaku sama kakakku. Aku kan kayak aku seneng banget gitu loh, ternyata mamaku dateng meskipun sama kakakku tuh dateng. Nah habis itu aku langsung meluk mamaku kayak, "Ma, ini atau masuk final," kayak gitu kan. Di situ aku ke teman-teman, terus sambil nunggu pengumuman itu kita kayak bincang-bincang juga, ngasih semangat buat yang nggak menang, ngasih selamat buat yang menang kayak gitu. Nah aku tuh greget sih sebenarnya, kenapa kok nggak cepet-cepet kayak gitu, apalagi religi akademi ini pengumumannya tuh yang paling terakhir. Jadi aku tambah ayo cepetan kayak gitu tuh, aku greget. Terus habis itu pas pengumuman religi akademi ini ya, jadi dari harapan 1, harapan 2 sama juara 3 ini kok gak ada namaku gitu loh, padahal tahun kemarin nih ada. Nah kok kenapa sekarang kok gak ada, aku ini kayak ya apa kalau semisal aku gak masuk, gimana kalau semisal aku gak menang gitu, aku gak bisa banggain orang-orang kayak gitu kan. Akhirnya pas juara 2 itu alhamdulillah nomor dada 8 atas nama Metavanda dari SMA Nuris Jember. Di situ aku benar-benar speechless banget sih. Benar-benar speechless, aku langsung naik ke atas panggung. Nah, yang bikin aku terharu tuh di sana mamaku kan gendong adikku ya. Udah lihat dari kejauhan, aku udah bilang ke mamaku, "Ma, itu juara 2," kayak gitu kan. Yang bikin aku terharu pas aku naik ke atas pentas. Nah, kan panitianya tuh ngasih piala nih ya, Kak, aku ngasih piala. Pas ngasih piala itu ternyata Pak Galih itu tiba-tiba ada di depan pentas, kayak dia buka masker kayak wah kayak gitu loh ke aku. Jadi aku kan, Pak Galih, ini saya bawa piala gitu loh buat Samian, buat SMA kayak gitu. Berarti awalnya nggak nyangka banget ya, yang awalnya pesimis tiba-tiba juara 2 ya? Iya, langsung speechless gitu ketika aku. Terus aku turun, kita sudah foto-foto, dan ini yang paling ngefeel sih menurutku. Aku pulang lagi ke rumah karena agak gak enak badan gitu. Aku pulang ke rumah capek. Habis itu kan posisi papaku lagi sakit sih. Minta doanya ya teman-teman, semoga papaku bisa cepat sembuh. Amin. Biar bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa main sama aku lagi. Di situ papaku sakit, papaku tiduran di depan TV. Habis itu aku selama perjalanan ini kayak aku megang piala, kayak aku, "Pak, ini loh, Eta bisa bawa piala buat papa," kayak gitu. terus habis itu aku pulang ke rumah. Aku pulang ke rumah, habis itu aku meluk papa, aku langsung bilang, "Pak, ini loh, kita bisa bawa piala buat papa, buat mama, buat keluarga," kayak gitu kan. Terus kok kenapa ya Pak? Aku curhat di situ ke papa, ke mama. Sebenarnya ada yang bisa dibanggain dari aku gitu. Tapi kenapa kok orang-orang mandang aku tuh seburuk itu kayak gitu? Ya mungkin aku SMP nakal ya juga, SMA ya mungkin juga nakal juga gitu ya. Tapi namanya manusia kan juga punya salah. Gak tahu kenapa ujiannya itu selalu bertubi-tubi, dari keluargaku, dari pertemanannya aku, dari orang-orang di sekitar aku gitu. Terus sebenarnya aku gak butuh
ucapan selamat dari orang-orang itu banyak orang juga butuh. Aku cuma pengen dipandang baik kayak gitu. Aku pengen dipandang baik, gak selalu dipandang buruk sama semua orang. Kenapa orang-orang ini kayak selalu ngelihat aku pas aku lagi ngelanggar sesuatu, aku lagi buruk di mata mereka. Kenapa kayak gitu gitu loh. Aku bilang ke mama, Ma, ini Ata bawa piala buat mama, buat papa. Maaf kalau tadi Ata nangis gak bisa, pesimis banget buat gak menang. Sebenarnya tadi tuh aku nangis karena aku mikir, wah aku gak bisa banggain mama sama papa, aku gak bisa banggain SMA lagi kayak gitu. Terus habis itu udah papaku cuma bilang, ya gak apa-apa, ini yang terbaik. Papa, maaf papa gak bisa nemenin kayak tahun kemarin. Ya akhirnya kita berpelukan. Masya Allah, ternyata ini ya kisah seorang Meta Vanda yang berjuang untuk SMA Negeri Jember sebelumnya. Berapa kali nih Meta Vanda juara? Kalau untuk lomba nyanyi sendiri sih mungkin 3 kali ya kalau mulai dari SMP. Yang pertama itu lomba porseni, juara 3 lomba porseni se-kabupaten. Terus yang kedua ini juara religi akademi Bahana Muharram yang tahun lalu. Itu juara 3 kan? Iya, juara 3. Terus yang kemarin ini lomba yang sama tapi agak meningkat lah, juara 2 kayak gitu. Ya meskipun gak bisa juara 1. Iya. Tapi pengalaman lombanya banyak kan? Sebelum-sebelumnya kan sering banget lomba ya? Iya, sering banget lomba. Semua lomba nyanyi, entah itu pop, gambus, itu aku ikutin kayak gitu. Tapi kayaknya aku gak cocok deh kalau lomba-lomba gambus kayak gitu. Aku lebih cocoknya ke lagu pop. Sejak kapan Meta menekuni di bidang musik? Sejak kapan? Mungkin sejak SD ya, sejak kecil emang suka nyanyi, tapi gak menekuni sih sebenarnya, cuma kadang kalau gabut ya. Berawal dari gabut berarti. Iya, berawal dari gabut sih sebenarnya. Iya. Apa-apa sambil nyanyi, masak sambil nyanyi, terus mandi juga sambil nyanyi kayak gitu. Kayaknya Jadi, semua orang deh kayak gitu. iya. jadi terus di dalam kamar mandi tuh aku bisa sampai 1 jam sendiri. Rasanya kayak, wah aku mau nyanyi 1 album kayak gitu. Siapa musisi atau penyanyi idola Meta Vanda sendiri? Idolanya sih mungkin lebih ke Mahalini ya. Kenapa nih? Soalnya Mahalini tuh mesti nyanyiin lagu yang sesuai sama aku saat ini, kayak lagu galau kayak gitu-gitu. Tapi aku juga suka lagunya Nadine Amizah sih. Kalau menurutku Nadine Amizah itu orangnya estetik. Terus setiap liriknya itu pasti mempunyai makna. Suka juga soalnya kayak kesastraan gitu loh. Kayak gitu. Kalau boleh disuruh milih sekarang nih ya, coba sebutkan 5 lagu terfavoritnya Meta Vanda. 5 lagu terfavorit. Yang pertama ini Kau Rumahku. Kenapa? Kok? Kenapa aku suka lagu itu? Soalnya aku juga suka nadanya, suka liriknya, juga suka penyanyinya. Tapi yang lebih aku suka tuh setiap aku nyanyi lagu itu, aku ngerasa kalau aku emang bener-bener pulang ke rumah yang emang bener-bener rumah gitu, kayak keluarga, orang tua, kayak gitu. Terus Lagu yang kedua itu Bohongi Hati. kenapa nih? Sebenarnya gak ada alasan spesifik sih, Ya. cuma aku suka aja dengernya gitu. Relate mungkin ya sama permasalahan remaja di era sekarang. Ya, oke. Terus yang ketiga itu trauma soalnya sama kayaknya alasannya sama kayak Bohongi Hati itu alasannya. Terus yang keempat itu Jiwa Yang Bersedih, entah itu karena viral sekarang atau apa, gak tahu kok tiba-tiba aku suka lagu itu gitu. Terus yang kelima itu A Year Ago.
Kenapa aku suka lagu A Year Ago? Soalnya aku itu kangen masa-masa dimana aku tuh gak memperdulikan omongan orang. Aku ya gak peduli apapun, aku ya cuek-cuek aja gitu. Dan itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku pengen balik ke tahun-tahun itu. Sekarang saya kasih pengandaian nih. Kalau misalkan di dunia ini cuma ada satu lagu yang boleh diputar, lagu apa yang ingin kamu nyanyikan? Terus apa alasannya? Lagu apa ya? A Year Ago sih. Soalnya aku benar-benar pengen balik ke tahun-tahun sebelumnya gitu. Daripada tahun-tahunnya sekarang, tahun sekarang nih. Tahun menyakitkan ya. Iya, tahun menyakitkan banget. Coba dong nyanyiin lagu yang kamu suka. Salah satu yang kamu Satunya suka. kan. Refnya aja, nggak apa-apa. Lagu apa ya? Bohongi Hati mungkin dari Mahaluni. Ya tak mungkin kau menemukannya sama lagi, tulus hati seperti yang aku miliki. Oh, jika kau minta aku menjauh, hilang dari seluruh memori indahmu, kan ku lakukan semua, walau tak mungkin sanggup bohongi hatiku. Oh, jika kau rindu, ku coba tak rindu, demi bahagiamu yang tak lagi butuhkanku. Entah sampai di mana sanggup ku kan bertahan untuk bisa tanpamu. Yeay, jadi sedih sama lagunya. Oh iya, saya kan tahu ya kalau Metafanda ini sebenarnya sering mengisi konten di Semaris TV. Kalau boleh tahu berapa lagu nih yang udah di-up sama Meta sendiri? Kalau untuk berapa lagu berapa ya? Kalau dari kelas 1 mungkin sekarang udah sampai 6 lagu kayaknya. Ya 6 lagu. Udah menyumbang banyak ya untuk Semaris TV. Apa konten yang paling berkesan menurut Meta? Terus kenapa? Untuk konten yang berkesan sih Nadom Imriti. Soalnya itu the first aku ngecover nadom-nadom. Biasanya aku ngecover lagu-lagu pop, lagu-lagu Islami tapi yang pop kayak gitu. Apa perasaan Meta ketika tampil untuk membuat konten Semaris TV? Deg-degan sih pasti ada ya, tremor juga ada. Tapi ya udahlah, di depan kamera gitu. Selain di bidang musik, apakah Meta pernah juara di bidang lain seperti Olimpiade mungkin? Pernah Olimpiade Kimia. Itu aku dapat medali emas, perak sama perunggu di tingkat nasional. Wah, keren banget Meta ya. Terus yang tahun kemarin ini, enggak tahun kemarin ya. Kemarin Februari itu aku lomba di Gresik, lomba Olimpiade Kimia. Di sana aku juga sempet nyumbang nyanyi juga sih, tapi nyempil dikit ya. Nyempil. Siapa sosok atau tokoh yang menjadi inspirasi di hidup Meta? Mungkin kalau dalam pendidikan atau dalam karir itu Prilly ya, soalnya aku suka caranya Prilly ngomong, Prilly bersosialisasi, terus sampai Prilly jadi dosen kan, karena pendidikan dia yang tinggi juga bisa membagi waktu antara dunia karir sama dunia yang bener-bener kayak santai kayak gitu. Dia bisa membagi. Tapi untuk kehidupan orang tua sih, soalnya aku gak bisa mendeskripsikan orang tua, soalnya orang tua itu terlalu sempurna buat dideskripsikan itu. Apalagi mama sama papa aku, juga keluarganya aku.
Thanks for all, Mama Papa, I love you. Menurut Meta nih ya, apa arti santri? Santri, menurutku itu santri adalah orang yang memperdalam ilmu agama di pondok pesantren. Kayak kita ini sekarang guys, ya kan ya? Ya, kita santri ya. Ya, kita santri. Nah, santri zaman dulu sama zaman sekarang ini mungkin agak berbeda ya, tapi nggak beda-beda banget ya, beda gitu. Kalau santri zaman dulu ini lebih ke salaf, memperdalam ilmu agama, itu benar-benar memperdalam ilmu agama aja. Nah, kalau santri zaman sekarang ini lebih mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi kayak gitu. Jadi kita juga bisa belajar ilmu sains juga. Nah, tujuan kita belajar ilmu sains itu juga belajar ilmu agama supaya kita gak tersesat ke depannya gitu. Kita punya pegangan yang kuat. Jadi itu sih menurutku. Apa harapan dan cita-cita Metavanda untuk kedepannya? Kalau harapanku sih, aku pengen lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Aku pengen belajar lebih mengerti orang, dan biar aku gak terlalu sakit dengar kata-kata orang. Terus untuk cita-cita sendiri, aku pengen jadi wanita karir. Doain ya teman-teman. Kayaknya cita-cita dari kecil ya. Iya, cita-cita dari kecil. Dulu sempet sih kayak cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi gitu kan. Terus apa pesan untuk teman-teman santri Quotes mungkin? Aku ada quotes. Apa nih quotesnya? Musik itu keindahan yang tidak terlihat, tapi terasa sampai ke jiwa. Jadi malu. Jadi itu ya teman-teman, perjuangan seorang Metavanda bukan cuma di bidang musik ternyata Metavanda juga berbakat di akademinya. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya Tisha Putri Ahrani sebagai host dalam podcast kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.